Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian di rumah senantiasa sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan juga semoga kita semua selalu terhindar dari segala mara bahaya. Oh ya, Ustazah juga mau mengingatkan kalian semua tidak bosan-bosannya untuk senantiasa menggunakan masker ya. Jadi gunakan masker, apalagi kalau bertemu dengan orang atau keluar rumah ya, agar kita terhindar dari virus. Kemudian juga ketika kita setelah berpergian atau setelah memegang sesuatu harus sering-sering cuci tangan atau gunakan hand sanitizer-nya ya. Selain itu, tadi ya cuci tangan, hand sanitizer, menggunakan masker, selalu jaga jarak ya atau social distancing. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama agar kita sehat selalu. Kalau kita sehat, kita bisa belajar dengan khusyuk ya. Ibadah juga demikian. Nah, bisa berpengaruh untuk menjadikan kita semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Oh iya, jangan lupa tonton videonya dari awal hingga akhir ya. Dan jangan lupa like, subscribe, oke? Ini adalah penjelasan materi pembelajaran kita bahasa Indonesia kali ini mengenai ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ada banyak informasi yang kita bisa dapat ketika kita membaca suatu paragraf. Nah, apa sih paragraf itu? Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Dari banyaknya informasi yang disampaikan dalam suatu paragraf, ada yang termasuk informasi utama. Nah, informasi utama ini disampaikan lewat ide pokok. Ide pokok ini adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu paragraf. Ide pokok berisi gagasan dasar seorang penulis atau yang membuat paragraf tersebut. Ada banyak nama lain dari ide pokok. Ada pikiran pokok, bisa juga dikatakan sebagai pokok pikiran, atau disebut juga gagasan utama, atau gagasan pokok, atau pikiran utama. Itu nama lain dari ide pokok. Ide pokok dapat dicari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca satu persatu kalimat dengan seksama secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk menentukan ide pokok itu dengan teknik, bisa juga dengan teknik membaca cepat. Nah, membaca cepat itu apa sih? Nah, membaca cepat merupakan kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan membaca dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Ada dua teknik dalam membaca cepat, yaitu satu, teknik skimming, dan dua adalah teknik scanning. Teknik skimming adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan intisari, misalnya ide pokok, kesimpulan, kesan tentang bahasanya, dan juga tujuan dari penulisan. Selanjutnya adalah teknik scanning. Teknik scanning adalah teknik memahami informasi secara cepat dan merata, kemudian berhenti ketika sampai di bagian yang dibutuhkan untuk selanjutnya informasi tersebut diangkat. Misalnya, membaca acara TV, membaca kamus, membaca buku telepon. Langkah kedua dalam menentukan ide pokok adalah mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Itu tadi pembahasan tentang ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok. Nah, kita akan lanjutkan nanti ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang
kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, untuk video kali ini hanya cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasannya, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya, like dan komen di video ini. Oke, terima kasih banyak. Insya Allah semoga dimudahkan, kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.